Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk tema 7, subtema 2 pembelajaran yang pertama. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan membacakan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara kita. Proklamasi, kalian tahu tentang proklamasi, pembacaan teks proklamasi yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajah. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang peristiwa pembacaan teks proklamasi, anak-anak dapat membaca bacaan berikut ini. Selanjutnya, anak-anak dapat berdiskusi dengan keluarga yang ada di rumah, boleh kakak, boleh ibu, boleh ayah, untuk menjawab mengenai apa ini, Nak? Mengenai isi bacaan. Isi bacaan tadi silahkan didiskusikan dulu. Kemudian kalian juga diminta untuk berlatih mencari kosa kata baku dan tidak baku lagi. Setelah berdiskusi, anak-anak diminta untuk bacalah kembali bacaan peristiwa pembacaan teks proklamasi, kemudian tulislah kembali peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia melalui kegiatan di bawah ini. Jadi dengan menjawab 5 pertanyaan berikut ini. Kemudian ada kalor mengubah suhu benda. Untuk mengetahui tentang maksudnya kalor mengubah suhu benda, anak-anak dapat membaca bacaan berikut ini secara teliti terlebih dahulu. Anak-anak semua diminta untuk melakukan percobaan dengan cara menyelidiki kompor yang dapat mengubah suhu benda. Nah, kalian juga dapat menjawab titik-titik yang sudah kosong di bawah ini, serta kalian juga harus mengamati peristiwa perubahan suhu karena kalor itu ada apa saja ya. Nah, berarti pembelajaran hari ini selesai. Kita sudah membahas mengenai pembacaan teks proklamasi. Kalian juga sudah mencari lagi kosakata baku dan tidak baku, serta kalian mempelajari tentang perubahan suhu karena kalor. Pembelajaran hari ini selesai, jangan lupa tugasnya dikerjakan di folio saja. Kita ketemu lagi besok dalam tema 7, subtema 2 pembelajaran yang kedua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke tema 7. Subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik pun terjadi di berbagai daerah. Pembacaan teks proklamasi memicu semangat perjuangan bangsa mengusir penjajah. Di sini ada bacaan proklamator, silakan anak-anak membaca terlebih dahulu agar kalian tahu siapakah Bapak Proklamator Indonesia. Setelah anak-anak membaca tentang proklamator, anak-anak diminta untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Tahukah kamu tindakan heroik mendukung proklamasi? Di sini ada beberapa contoh dari gerakan heroik, contohnya di Yogyakarta, di Surabaya. Silakan anak-anak membaca terlebih dahulu agar mendapatkan informasi tentang tindakan heroik mendukung proklamasi.
Kemudian ada contohnya lagi adalah peristiwa heroik Semarang, peristiwa heroik Aceh, peristiwa heroik Bali, peristiwa heroik Sumbawa, peristiwa heroik di Kalimantan, peristiwa heroik di Palembang, dan peristiwa heroik di Makassar. Anak-anak dapat membaca bacaan berikut ini untuk menambah informasi lebih lanjut. Anak-anak masih diminta untuk menjawab pertanyaan berikut ini, pertanyaan yang berkaitan dengan peristiwa heroik tentang proklamasi. Tahukah kamu kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Meskipun beragam dan berbeda, tetapi kita tetap bisa bersatu dan hidup dengan rukun. Indahnya hidup berbineka tunggal ika atau berbineka. Itu silakan kalian baca dulu tentang indahnya hidup berbineka. Kemudian anak-anak dapat membaca lagi tentang indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Pembelajaran. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk tema 7, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan yang sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Indonesia. Banyak peristiwa dalam proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak diminta untuk mencari tahu kepanjangan PPKI dan BPUPKI. Lalu tuliskan pada kolom berikut ini. Anak-anak juga diminta untuk membaca proses pembentukan NKRI. Jadi, silahkan anak-anak membaca dulu bacaan berikut ini. Setelah anak-anakku semuanya membaca tentang proses pembentukan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, anak-anak diminta untuk berlatih dengan cara menjawab pertanyaan berikut ini yang berkaitan dengan teks bacaan. Ada bacaan berjudul unsur-unsur budaya. Anak-anak semuanya silakan membaca unsur-unsur budaya yang terdiri atas religi atau kepercayaan, mata pencaharian, teknologi dan peralatan, serta kesenian. Selain itu, masih ada lagi tentang pengetahuan, sistem kemasyarakatan, dan bahasa. Kalau sudah anak-anak diminta untuk mengamati, cari tahu dengan mengamati unsur-unsur budaya yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Jika kamu mengalami kesulitan, baca kembali uraian tentang unsur-unsur budaya di atas, kemudian tuliskan nama-nama bagian dari kebudayaan pada suku yang kamu kenal. Contohnya di sini ada unsur budaya kesenian. Contoh adalah ketoprak. Keterangan, seni pertunjukan suku Jawa berupa drama tradisional. Salah satu unsur budaya adalah kesenian. Tari adalah salah satu dari berbagai bentuk kesenian. Tari merupakan karya seni dengan gerak tubuh sebagai media utama. Amatirlah karya tari sebagai berikut. Kamu tahu asalnya dari mana? Kemudian kalian juga diminta untuk mengamati tentang gerak tari yang pertama dan gerak tari yang kedua. Kalian boleh mencoba, bentuklah kelompok terdiri 3 orang. Ini tidak usah karena kita tidak bisa bekerja sama dalam kelompok karena kita harus masih belajar dari rumah. Oke, berarti pembelajaran hari ini selesai.
Kita ketemu lagi besok dalam tema 7, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Hari ini juga kita sudah belajar mengenai kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan. Kemudian kita sudah belajar mengenai terbentuknya NKRI. Kita juga sudah belajar mengenai tari. Terima kasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk tema 7, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Ada percakapan antara Beni dan ayahnya di kebun cengkeh milik Pak Rudi. Beni, ayah, tadi sewaktu kita datang, di daun-daun cengkeh ada rerumputan. Terdapat titik-titik air. Kemana perginya titik-titik air itu? Mengapa sekarang tidak ada lagi? Ayah, itu namanya embun. Tadi ketika kita datang masih pagi. Jadi, masih banyak kita jumpai embun di daunan. Sekarang sudah siang. Embun-embun itu menguap karena panas sinar matahari. Peristiwa ini disebut penguapan. Proses penguapan embun terjadi dengan bantuan energi sinar matahari dan angin. Akibatnya, panas dari sinar matahari, air menguap menjadi uap air. Penny, oh begitu ya? Ayah, energi panas atau kalor memiliki peran utama dalam proses penguapan tersebut. Energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda. Anak-anak semuanya diminta untuk mencoba untuk menyelidiki bahwa kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda. Lakukan percobaan berikut, sudah ada bahan yang dibutuhkan, kemudian kalian juga sudah disiapkan langkah-langkahnya. Silakan melakukan percobaan ini terlebih dahulu. Simpulkan hasil percobaanmu, tulislah pada kolom berikut. Nah, peristiwa perubahan wujud benda dapat menjadi benda cair karena adanya pemanasan disebut mencair. Contoh peristiwa mencair ada mentega dipanaskan, logam dipanaskan pada suhu tinggi, dan lilin yang dipanaskan. Anak-anak diminta untuk berlatih untuk menyelidiki terjadinya peristiwa mencair suatu benda yang disebabkan oleh kalor atau panas. Lakukan percobaan memanaskan mentega di atas kompor. Berhati-hatilah saat melakukan percobaan menggunakan kompor. Tulislah prosedur percobaan seperti berikut ini. Kemudian anak-anak juga diminta untuk membaca bacaan mengenai peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Ada lagu Hari Merdeka, itu yang menceritakan tentang hari kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Mari kita bernyanyi bersama-sama agar lebih bersemangat ya nak ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Kemudian anak-anak bisa melakukan gerak tari iringan lagu Hari Merdeka
Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Musik sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Selain musik atau iringan tarian, keindahan gerak juga dapat dilihat dari pola lantai saat penari memperagakan gerak tari. Dan kalian diminta untuk berdiskusi mengenai perbedaan bentuk karya tari tunggal berpasangan dan kelompok, serta bagaimana pola lantai pada karya tari tunggal berpasangan dan kelompok. Terima kasih banyak, pembelajaran hari ini selesai. Kita ketemu lagi besok dalam tema 7, subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Tetap semangat dan dimanapun anak-anak berada, tolong tetap terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.